Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggota dari kelompok saya dari 11 MIPA 5. Yang pertama, Marcella Ika Putri. 2. Mutiara Revenasya Yamia Putri. 3. Ranidia Setianingsih. 4. Titik Nurul Nur Alimah. 5. Wiwi Kundari. Di sini saya akan membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya ke beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Adapun kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut yaitu wawasan Nusantara. Perbedaan dipandang sebagai kekayaan bangsa dan wilayah Indonesia dipandang sebagai kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara mempunyai dua tujuan yaitu sebagai berikut. A. Tujuan nasional yang dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Adapun fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. A. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. B. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. C. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. D. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berfungsi dalam pembatasan negara supaya tidak terjadi sengketa antar negara. Bagi Indonesia, wawasan Nusantara merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Bersifat manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun bersifat utuh menyeluruh artinya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah belah oleh kekuatan apapun sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang dikelilingi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perkenalkan, saya Ranidia Setianingsih dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan hidup suatu bangsa. Seluruh warga negara berkewajiban untuk menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan eksistensi negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bertahan apabila masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Jadi, bagaimana kehidupan bernegara dalam konsep negara Republik Indonesia? 1. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan ciri negara kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan NKRI. Yang kedua, wilayah negara. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan, lautan atau perairan, dan udara. Yang ketiga, keadaan penduduk. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat, melebihi 260 juta jiwa. Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Yang keempat, kebudayaan. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Dengan berbagai kebudayaan tersebut membuat Indonesia semakin kaya akan budaya dan mempunyai keunikan tersendiri. Yang kelima adalah alat pemersatu. Alat pemersatu bangsa Indonesia antara lain 1. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, 2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih, 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila, 5. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 18, 18A, dan juga 18B Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia tentunya tidak kalah dengan negara-negara lain. Banyak sekali keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara kita yaitu Indonesia. Di antaranya adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Hal ini merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Dalam pengembangan wilayah, kita memiliki konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, kita tetap memandang Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, memiliki tata krama dan kerama tamahan, letak wilayah yang strategis, memiliki keindahan alam yang luar biasa. Di Indonesia, kita juga memiliki beberapa tempat yang menjadi salah satu keajaiban dunia, tanah yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Selain itu, masih banyak hal-hal lain yang menjadi keunggulan negara Indonesia. Faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Faktor apa saja yang mendorong serta menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kesadaran dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam satu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa harus terus selalu dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. 1. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan banyak dikunjungi bangsa asing, sehingga mempengaruhi budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan. B. Kondisi negara kepulauan wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah dapat menghambat hubungan antar masyarakat dan antar pulau, sehingga tiap-tiap pulau atau daerah mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama masing-masing. C. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, atau laut mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam tanaman yang dapat tumbuh dan hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, dan kesenian, bahkan kepercayaan. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Akan tetapi juga ada yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar, sehingga mempengaruhi perkembangan kebudayaan di tiap-tiap daerah yang menyebabkan keberagaman di bangsa Indonesia. 2. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. E. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan pertempuran. F. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 3. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A.
masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. B. Wilayah negara yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. D. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan pada masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan serta demonstrasi dan unjuk rasa. E. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. D. Perilaku yang menunjukkan sikap penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja bentuk perilaku yang menunjukkan sikap penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Di antaranya yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat diwujudkan melalui pembinaan persatuan dan kesatuan. Keluarga yang utuh terbentuk karena adanya semangat bersatu. Keluarga yang menjunjung persatuan dan kesatuan membentuk keluarga yang aman, tentram, dan damai. Sebaliknya, apabila tidak ada lagi rasa persatuan dalam keluarga, setiap hari akan terjadi pertengkaran dan tidak akan ada kedamaian. Dalam kehidupan masyarakat, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Meskipun masyarakat terdiri dari orang-orang yang beragam, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. B. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. C. Meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. E. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. F. Melindungi, menjamin, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. G. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga merasa terlindungi. 3. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan adat kebiasaan, kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. A. Mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. C. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan di dalam mengatasi masalah. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. A. Memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. C.
memudahkan mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dan D. Menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. A. Menjunjung tinggi kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah. B. Menjaga dan menghormati lambang-lambang kedaulatan negara. C. Membantu dan meringankan para korban bencana alam. D. Melestarikan sumber daya alam dengan cara menanam tumbuhan, mengadakan penghijauan atau reboisasi, dan tidak merusak lingkungan. E. Memerangi segala bentuk kejahatan narkotika dan sejenisnya. F. Menciptakan dan memelihara kebersihan di rumah dan lingkungan sekitar. G. Mencegah dan mengobati timbulnya penyakit di lingkungan sekitar. H. Ikut menjaga keamanan wilayahnya masing-masing, misalnya dengan kegiatan berguna. I. Melaporkan segala kegiatan yang dianggap mencurigakan, meresahkan, dan mengancam keamanan warga kepada pihak yang berwajib. J. Ikut membantu pihak penegak hukum dalam mencari dan menangkap pelaku kejahatan. Bentuk, peran, serta partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. A. Rajin belajar dalam upaya meningkatkan kualitas diri. B. Mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. C. Aktif dalam kegiatan OSIS, karya ilmiah remaja atau KIR, kepramukaan, dan palang merah remaja atau PMR. D. Mengikuti upacara bendera. E. Memiliki disiplin yang tinggi serta menaati tata tertib sekolah yang berlaku. F. Menghindari tawuran antar pelajar. Dan G. Menciptakan kedamaian dan keamanan